Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Yuk sebelum kita mulai kegiatannya, mari kita awali dengan berdoa. Semoga hari ini kita bisa diberikan kelancaran. Dan untuk hari ini kita akan sama-sama belajar tentang teks eksplanasi, anak-anak. Nah, kita simak sekarang apa itu teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi, teks yang menjelaskan sebab akibat dengan menggunakan aspek mengapa dan bagaimana suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial. Berikutnya kita akan memahami tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama adalah memuat informasi-informasi fakta. Kemudian yang kedua, membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bersifat informasi dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Dan yang keempat, terdapat langkah-langkah atau tahapan yang dijelaskan. Bagaimanakah struktur dari teks eksplanasi? Strukturnya yang pertama pertanyaan umum, ada deretan penjelasan, dan ketiga adalah kesimpulan. Nah, berikutnya kita akan menjabarkan satu persatu dari struktur yang sudah ada. Nah, dari pertanyaan umum terdapat dalam paragraf pertama berupa pengenalan fenomena, mengapa dan bagaimana proses peristiwa tersebut bisa terjadi. Kemudian deretan penjelasan berkaitan dengan biasanya terdiri dari lebih dari satu paragraf. Deretan penjelasan mendeskripsikan penyebab dan akibat dari sebuah fenomena yang terjadi. Di deretan penjelasan seperti itu. Kemudian bagaimana kesimpulan memberikan inti bacaan atau dapat juga berupa tanggapan atas pertanyaan yang ada di dalam teks tersebut. Nah, lalu bagaimana langkah-langkah kita dalam menulis teks eksplanasi? Yang pertama adalah tentukan pokok yang akan dibahas. Kemudian carilah informasi tentang hal yang kamu bahas. Kemudian yang ketiga, buatlah pertanyaan umum tentang hal yang kamu bahas. Lalu kembangkan menjadi paragraf. Berikan informasi tambahan atau deretan penjelasan tentang pernyataan. Berikan kesimpulan. Baiklah anak-anak, itu tadi langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi. Nah, harus kita pahami betul tentang langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi. Setelah itu nanti kita akan tampilkan contoh dari teks eksplanasi. Berikut ini tentang pernyataan umum. Setelah pernyataan umum, kemudian kita akan memahami tentang deretan penjelas. Ini merupakan contoh deretan penjelas. Dan yang terakhir adalah interpretasi atau kesimpulan. Kemudian untuk tugasnya anak-anak hari ini sesuai dengan PPDR yang saya kirimkan tadi terkait dengan teks eksplanasi, silakan untuk dikerjakan. Terima kasih.